Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Baik gak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengabsen dulu nih. Kira-kira siapa teman kalian yang nggak masuk hari ini? Yaudah, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Putri Alivia hadir. Hadir, Pak. Iis Sakinah. Hadir, Pak. Terus Anggun Saputri. Hadir, Pak. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Nah, hari ini Bapak atau kita akan belajar tentang letter of credit. Nah, jadi sebelum kita memasuki letter of credit, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan nih kompetensi dasar apa yang nantinya bakal kalian kuasai saat kalian mempelajari letter of credit. Nah, jadi di sini siswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi letter of credit berikut dengan jenis dan mekanisme pembayarannya dalam perbankan. Jadi, letter of credit ini merupakan suatu produk ataupun jasa dari lembaga perbankan. Oleh karena itu, sebagai siswa, ini wajib untuk diketahui ya, bahwa letter of credit itu sangat penting bagi dunia perdagangan, baik itu pun jasa maupun dalam dunia bisnis. Nah, untuk itu mungkin Bapak ingin share screen dulu ya, adik-adik, biar kita belajarnya jauh lebih paham. Udah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, sudah terlihat ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar banyak tentang letter of credit, di mana letter of credit ini merupakan layanan lembaga dari perbankan. Nah, ini ada beberapa pokok pembahasannya. Kita yang pertama akan belajar tentang pengertian, lalu jenis-jenis, kemudian pihak yang terlibat, keempat adalah mekanisme pembayaran, yang kelima adalah fungsi LC itu sendiri, lalu ada dokumen dalam LC, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai akuntansi letter of credit. Namun, untuk akuntansi letter of credit ini, nanti Bapak akan kirimkan filenya melalui Google Classroom. Jadi, topik pembahasan kita hari ini akan fokus ke dalam 7 pokok pembahasan. Nah, yang pertama, pengertian letter of credit. Jadi, letter of credit itu apa sih, Pak? Nah, di sini letter of credit adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli atau importir yang ditujukan kepada penjual atau eksportir. Jadi nama lain dari penjual atau eksportir ini adalah beneficiary. Melalui bank dengan memberikan suatu pernyataan bahwa bank akan membayar sejumlah uang tertentu ketika seluruh LC ditetapkan telah terpenuhi. Jadi pada intinya itu letter of credit ini adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri, antar pulau, ataupun arus barang ke luar negeri, ekspor dan impor. Nah, di sini ada gambar ya, ada gambar dari mekanisme layanan dari letter of credit. Jadi pihak importer itu nantinya akan mengajukan suratnya ke bank. Nah, dari bank itu nanti akan memberikan surat pernyataan pembayaran kepada si pembeli ataupun si penjual itu. Kemudian barangnya nanti akan dikirim ke si pembeli dan uangnya nanti akan ditransfer oleh pihak bank. Nah, kemudian jenis-jenis letter of credit itu apa aja? Ada banyak nih. Tapi kita klasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama menurut sifatnya, menurut jangka waktu pembayarannya, dan menurut bank yang melakukan negosiasi. Kita bahas yang pertama dulu, menurut sifatnya. Jadi ada 7 nih, cukup banyak ya. Ada revocable letter of credit, itu merupakan LC yang dapat diubah ataupun dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak-pihak
yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, kedudukan importir atau beneficiary sangat lemah dan menanggung resiko yang tidak ringan. Sebab, semisal nih, pihak importnya itu memproduksi ataupun menyiapkan barang yang siap untuk dikapalkan, sesuai dengan LC yang terimanya. Namun, LC itu tiba-tiba dibatalkan atau diubah oleh si pembeli, maka tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi importir. Lalu yang kedua ada irrevocable confirmed letter of credit. Nah, jadi jenis LC ini tidak dapat dibatalkan. Jadi beda nih sama yang pertama. Kalau yang pertama bisa dibatalkan, kalau irrevocable ini tidak bisa dibatalkan ataupun diubah sepihak tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat, yaitu importir, eksportir, dan juga bank yang mengadakan letter of credit. Kemudian ada irrevocable confirmed letter of credit. Maaf, yang pertama tadi ada irrevocable letter of credit, terus yang kedua ini ada irrevocable confirmed letter of credit, di mana ini merupakan jenis LC yang dapat dikonfirmasi oleh sebuah bank, di mana pihak bank ini nantinya akan menjamin akan melakukan pembayaran jika opening bank ataupun beneficiary berjanji, di mana di sini dimaksudkan apabila barang yang sudah dikapalkan dan sesuai dengan ketentuan dalam LC, tetapi bayar atau opening bank tidak mau membayar. Jadi udah ada jaminan nih, semisal pihak dari pembeli itu nggak mau bayar, dan bank di sini udah menjaminkan pembayarannya akan ditangguhkan ataupun dipertanggungjawabkan oleh bank. Lalu ada revolving letter of credit di sini, di mana ini merupakan bentuk LC yang otomatis berlaku secara berulang-ulang setelah LC direalisasi. Kemudian ada counter letter of credit, di mana di sini adalah jenis LC yang merupakan bentuk lain dari back-to-back letter of credit, tetapi ada perbedaan antara kedua bentuk LC ini. Yang pada intinya adalah LC ini diterbitkan oleh bank lain yang bukan merupakan bank yang melakukan negosiasi dari LC, dan merupakan bank yang biasanya itu diajukan terlebih dahulu oleh pedagangnya. Kalau tadi yang pertama pembeli yang ngajuin, kalau ini yang ngajuin pedagangnya. Terus yang selanjutnya ada transferable letter of credit, di mana jenis LC ini dapat dipindah tangankan dari satu importir pertama kepada importir kedua. Dan ini bisa lebih dari satu beneficiary. Jadi letter of credit ini dapat dipindah tangankan. Semisalnya PT Maju Sukses ngejual barang ke pembeli. Nah, pembelian suratnya itu dapat dia pindahkan ke perusahaan lain. Itu namanya transferable letter of credit. Lalu yang terakhir ada back-to-back letter of credit, di mana ini merupakan bentuk LC yang dibuka oleh pihak importir dari sebuah LC kepada importir lainnya. Ini hampir mirip dengan transferable letter of credit, jadi bisa dipindah tangankan. Nah, selanjutnya ada menurut jangka waktu pembayarannya, teman-teman bisa dibaca sendiri di sini ya. Sake letter of credit, usage of sake basis letter of credit, lalu ada banker letter of credit, lalu ada usage letter of credit, direct clause letter of credit, dan ada merchant letter of credit. Yang pada intinya semua letter of credit ini semuanya berbasis pada jangka waktu pembayarannya. Jadi yang pertama kita menurut sifatnya, yang kedua ini menurut waktu pembayarannya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat ya, nanti materi yang akan share di Google Classroom. Nah, yang terakhir ada menurut bank yang menegosiasi. Jadi apa sih bank yang menegosiasi? Jadi dalam hal ini, yang melakukan proses negosiasi kepada pihak importir, itu pihak bank, bukan si pembeli, ataupun sebaliknya. Nah, di sini ada dua, teman-teman. Ada restricted letter of credit sama unrestricted letter of credit. Nah, bedanya apa sih? Tentunya kedua letter of credit ini memiliki perbedaan. Di mana yang pertama itu, yang restricted itu, LC ini menunjuk sebuah bank untuk melakukan pembayaran ataupun bernegosiasi. Dengan demikian,
maka bank lain selain yang ditunjuk tersebut tidak berhak melakukan negosiasi ataupun pembayaran atas LC tersebut. Sedangkan yang kedua adalah unrestricted, itu LC yang tidak menunjuk sebuah bank untuk melakukan pembayaran ataupun negosiasi. Jadi negosiasi maupun pembayaran atas LC tersebut dapat dilakukan oleh bank mana saja yang dipilih oleh pengekspor atau si importir itu sebagai seller bank. Jadi kalau restricted itu khusus dipilih nih dari salah satu, baik itu pembeli atau penjual. Namun kalau unrestricted itu bebas, pilihnya siapa aja nih. Jadi nggak ada batasan banknya siapa, yang penting bank itu menyediakan jasa letter of credit. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pihak yang terlibat dalam letter of credit. Nah, kira-kira pihaknya itu apa aja? Ada banyak, tapi yang paling utama adalah ada pembeli, itu pasti, ada pembeli, ada penjual. Dalam hal ini pembeli bisa sebagai eksportir dan penjual bisa sebagai importir. Lalu kemudian ada pembank pembuka atau issuing bank, di mana bank pembuka ini merupakan bank yang membuka pembelian ataupun yang menerbitkan LC kepada pihak importir. Lalu ada confirming bank, di mana confirming bank ini merupakan bank yang akan melakukan pembayaran apabila importir ataupun opening bank tidak membayar kepada importir. Lalu ada si bank penerus di sini, di mana bank penerus itu merupakan bank yang memberitahukan ataupun mengaktifkan ataupun meneruskan LC dan menegaskan bahwa LC ini memiliki keaslian, kemudian memberitahukan juga kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi untuk mengajukan LC. Lalu ada bank pembayar, udah jelas di sini, yaitu bank yang melakukan pembayaran kepada pihak importir. Dan terakhir ada bank negosiasi, yang sebelumnya udah dijelaskan bahwa bank ini tugasnya itu melakukan negosiasi kepada importir ataupun kepada eksportir. Lalu gimana mekanisme pembayaran of credit? Nah, ini adalah mekanismenya. Kalau dibaca cukup rumit ya teman-teman, tapi mungkin disingkat aja. Jadi pada dasarnya itu yang pertama nih, pihak penjual atau pembeli itu mengadakan negosiasi. Jadi pertemuan jual beli barang hingga terjadi kesepakatan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pihak pembeli itu harus membuka letter of credit dan dalam negeri pada suatu bank. Jadi bank itu dipilih nih. Yang nama lainnya itu adalah bank pembuka. Jadi pihak pembeli itu membuka letter of credit-nya itu di bank pembuka itu. Itu kedua. Lalu yang ketiga, setelah LC dalam negeri dibuka, maka bank pembuka tadi itu segera memberitahukan kepada bank pembayar bahwa LC dalam negeri telah dibuka dan akan disampaikan kepada penjual barang. Yang dalam hal ini adalah si importir. Jadi bank pembuka itu memberitahu nih kepada importirnya. Lalu yang keempat, penjual barang tadi menerima pemberitahuan dari bank pembayar bahwa pembeli telah membuka LC. Lalu di sini penjual barang meneliti apakah LC ini terjadi perubahan dari syarat yang telah disetujui semula. Jadi persyaratan ini disesuaikan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli waktu pertemuan di awal. Kemudian pihak penjual menghubungi nih maskapai pelayaran ataupun perusahaan angkutan lainnya untuk mengirimkan barang-barang ke tempat tujuan. Kemudian yang keenam, pada waktu pembeli menerima kabar dari perusahaan pengangkutan bahwa barang telah datang, maka pihak pembeli harus membuat sertifikat of receipt atau sertifikat penerimaan. Itu nama lainnya itu konsumen yang harus diserahkan kepada bank pembayar atau penjual. Hal ini dilakukan setelah memeriksa pembenaran LC dengan faktur ataupun barang yang dikirim oleh si pembeli. Lalu yang ketujuh adalah atas dasar konsumen tersebut, kemudian penjual segera menghubungi bank pembayar dengan menunjukkan dokumen LC ataupun surat pengantar dokumen disertai dengan wesel yang berfungsi sebagai penyerahan dokumen dan penagihan pembayaran kepada bank pembayar. Dan selanjutnya itu bank pembayar setelah menerima dokumen dari penjual segera menghubungi bank pembuka. Jadi oleh bank pembuka ini nantinya segera memberitahukan penerimaan dokumen dilampiri dengan perhitungan-perhitungan
pada pembeli. Dan yang ke-9, pembeli menerima dokumen dari bank pembuka LC. Dan yang ke-10 itu, pembeli segera melunasi seluruh kewajibannya atas jual beli tersebut pada bank pembuka LC. Dan yang ke-11, bank pembuka LC itu memberikan konfirmasi penerimaan dokumen dan sekaligus memberitahukan bahwa si pembeli telah membayar. Nah, dengan demikian memberi izin kepada bank pembayar untuk melakukan pembayaran kepada si penjual. Kemudian semua arsip disimpan. Nah, setelah itu, oleh bank pembayar akan dilakukan pembayaran dengan memperhatikan syarat pembayaran, yaitu diskonto ataupun perhitungan wesel bila ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi letter of credit. Dari tadi kita udah ngomongin banyak nih tentang pengertian letter of credit, lalu kemudian tentang pihak-pihak yang terlibat, jenisnya apa. Jadi, fungsi letter of credit itu sebenarnya itu apa sih? Nah, jadi ada 4 kategori utama di letter of credit, di mana yang pertama itu menampung dan juga menyelesaikan suatu kesulitan ataupun kendala dari pihak importir sebagai pembeli maupun pihak eksportir sebagai penjual. Jadi dalam hal ini pihak bank itu sebagai perantara untuk menyukseskan atau memuluskan transaksi yang terjadi antara pihak penjual ataupun pihak pembeli. Dalam hal ini bisa eksportir ataupun importir. Lalu yang kedua, memberikan suatu fasilitas pembayaran di muka ataupun pembayaran dengan masa tenggang tertentu. Jadi dengan hal ini transaksi yang dilakukan itu akan lebih terjamin dan juga terarah gitu, karena semua aktivitasnya nantinya akan diarahkan oleh pihak bank. Yang ketiga, memberikan suatu keuntungan baik kepada eksportir maupun juga importir. Tentunya memberikan suatu keuntungan karena dalam jasa atau pelayanan ini pihak bank menjaminkan bahwa proses transaksi itu akan berjalan dengan mulus dan teratur. Jadi pihak eksportir dan importir ini nggak perlu repot lagi nih. Kira-kira mekanismenya itu seperti apa lagi, karena seluruhnya itu nantinya akan diatur dan diarahkan oleh pihak perbankan. Yang terakhir, memberikan jaminan dalam pembayaran atas kontraktor dengan suatu beneficiary. Jadi tentunya ada jelas ya, memberikan jaminan dalam proses pembayaran nih atas kontraktor dengan suatu pihak penjual ataupun beneficiary. Nah, lalu kemudian dokumen apa aja yang dibutuhkan dalam letter of credit? Di sini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama ada bill of lading atau disingkatnya adalah BL. BL ini merupakan surat tanda terima yang telah dimuat di dalam kapal laut, yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang serta bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Namun ini nggak hanya terspesifik di laut ya, namun di darat maupun di udara, baik itu menggunakan pesawat, menggunakan truk juga bisa. Itu namanya surat bill of lading. Jadi ada surat tanda terima nih, bahwa barang itu benar-benar pengen dijual dan udah dibayar dari pihak eksportir ke pihak importir. Dan yang kedua ada faktur, invoice. Sudah pasti ya, faktur merupakan daftar perincian harga dari barang-barang yang dikeluarkan oleh penjual sebagai tanda bukti transaksi dan dapat juga digunakan sebagai tagihan. Terus ada draft ataupun wesel, di mana wesel ini pasti teman-teman udah pada tahu semua ya. Wesel merupakan jenis surat berharga dan termasuk surat tagihan orang. Oleh karenanya, serta merupakan suatu perintah tertulis yang tidak bersyarat dari penanda tangan ataupun penarik kepada seorang atau abang yang tertarik untuk membayar tanpa syarat suatu jumlah uang tertentu kepada orang atau pihak tertentu. Sehingga wesel ini dapat diperjualbelikan. Dan terakhir ada daftar pengepakan ataupun packing list. Pada dasarnya packing list ini merupakan daftar uraian barang-barang apa saja dimasukkan dalam istilahnya adalah peti ataupun kontainer. Yang kelima udah pasti harus ada sertifikat inspeksi. Jadi merupakan surat keterangan pemeriksaan tentang keadaan barang yang dibuat oleh independent surveyor.
Lalu ada Certificate of Origin, merupakan surat keterangan asal barang yang diekspor. Jadi dalam melakukan ekspor impor itu nggak sembarangan ya. Ini harus ada 2 sertifikat, ada sertifikat inspeksi, barang yang mau diekspor itu apa, lalu ada sertifikat keaslian, kira-kira barang ini asli atau enggak. Itu ada badannya sendiri, ataupun suratnya sendiri. Dan terakhir pasti ada asuransi, di mana asuransi ini pihak perusahaan yang akan menanggung dan mengganti kerugian yang akan dialami para eksportir apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan barangnya. Jadi ini ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan letter of credit. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan letter of credit. Sudah pasti ya teman-teman, ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Di mana kelebihannya udah pasti tadi sebagai jaminan pembayaran terhadap eksportir, lalu kemudian setelah semua dokumen sesuai dengan persyaratan, LC diserahkan, nah pihak eksportir ini nantinya akan segera menerima pembayaran dari bank. Lalu ada LC dapat digunakan oleh eksportir untuk pembayaran selanjutnya. Lalu LC tidak mengharuskan importir untuk menyediakan dana sepenuhnya. Dan yang terakhir, importir dapat menggunakan hak kepemilikan dokumen berdasarkan LC untuk memperoleh pembiayaan selanjutnya dan jaminan terhadap importir, di mana pihak bank akan menolak pembayaran kepada eksportir apabila eksportir tidak memenuhi persyaratan dari letter of credit. Jadi benar-benar dijamin itu kelebihannya. Lalu ada kekurangannya nih. Kekurangan itu berkaitan dengan barang. Yang pertama, tidak ada jaminan nih terhadap importir bahwa barang yang dipesan akan sesuai dengan barang yang dikapalkan ataupun yang dikirimkan, karena untuk masalah barang ini menjadi tanggung jawab antara pihak si penjual dan pihak pembeli. Jadi dalam hal ini, bank hanya sebagai perantara untuk urusan administrasi saja. Lalu yang kedua, diperlukan waktu untuk memproses surat-surat yang diperlukan melalui bank. Udah jelas ya, pasti karena bank sebagai lembaga keuangan, yang tentunya sangat memperhatikan dokumen-dokumen, jadi dokumennya harus lengkap nih, jadi nggak boleh kurang, dan nggak boleh sampai ada yang terlewat. Lalu yang ketiga, ada beberapa biaya bank yang harus dibayarkan oleh importir. Tentunya pasti ada beberapa biaya karena kita menggunakan jasa ataupun layanan dari pihak perbankan. Yang terakhir, bank hanya terlibat dalam urusan yang menyangkut dokumen saja. Sedangkan untuk urusan lainnya, bank tidak bertanggung jawab. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan, bahwa bank hanya terlibat dalam urusan administrasi, tapi tidak terlibat dalam hal barang yang dikirimkan ataupun kualitas dari barang tersebut. Nah, yang selanjutnya ada akuntansi letter of credit. Teman-teman bisa langsung cek aja di Google Classroom-nya. Di situ ada contoh dari akuntansi letter of credit, udah lengkap banget. Di situ, nah teman-teman bisa cek aja di situ. Karena fokus kita hari ini mengenai gambaran tentang letter of credit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bakalan ada kuis nih. Tadi udah ngomong panjang lebar tentang letter of credit, pengertiannya, jenis-jenisnya. Nah, mungkin Bapak ingin menanyakan nih, ada satu kuis. Jadi ini pertanyaan diskusi ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya dapat mengajukan pertanyaannya. Jadi apa yang membedakan SKBDN dengan letter of credit dan saat kondisi apa masing-masing digunakan? Nah, kira-kira ada yang mau jawab nggak nih? Kira-kira jawabannya apa? Kan tadi pasti udah nyimak nih masing-masing teman-teman semuanya. Yuk, ada yang mau jawab nggak nih? Yuk, ayo jawab yuk. Kita diskusi dulu nih di sini. Biar teman-teman semakin ngerti loh. Oh, ini nih. Letter of credit nih. Jadi apa yang membedakan nih antara SKBDN dengan letter of credit? SKBDN itu surat kredit berdokumen dalam negeri, sedangkan letter of credit ya surat. Jadi hampir mirip nih antara SKBDN dengan letter of credit. Apa yang membedakannya dari kondisi apa masing-masing digunakan? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Yang tahu boleh raise hand ya.
dan juga, wah ini ada yang tahu nih Putri Alivia nih, wah keren. Ya Putri Alivia, jawabannya apa? Iya, Pak. Izin menjawab. Oh ya, silakan. Jadi, kalau letter of credit itu digunakan untuk pembelian barang ke luar negeri, sedangkan SKBDN hanya di dalam negeri. Nah, jawabannya hampir tepat nih, tapi udah bagus jawabannya. Kira-kira ada yang mau nambahin lagi nggak nih dari yang lainnya? Oh, Isakina nih. Oke, Isakina, yuk. Iya Pak, saya juga ingin menjawab Pak. Iya, Jadi boleh. kalau SKPDN itu dia menggunakan mata uang rupiah, sedangkan LC dia menggunakan mata uang dolar Pak. Nah, bagus nih jawabannya. Saling melengkapi ya antara Putri Alivia dan Isakina. Kita langsung lihat aja jawabannya. Nah, jadi di sini itu surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN itu prinsipnya sama dengan letter of credit. Yang membedakan itu adalah wilayah pabean atau dalam hal ini adalah wilayah teritorinya dan valuta yang digunakan ataupun yang disebut dengan mata uang yang digunakan. Dalam SKBDN itu digunakan dalam negeri dengan valuta rupiah sebagai mata uang di Indonesia. Sedangkan LC itu berlaku untuk seluruh dunia dan bervaluta asing. Biasanya itu LC ini melibatkan pihak eksportir dan importir di dalam suatu ruang lingkup mungkin negara ataupun benua. Dan biasanya untuk mata uang yang digunakan itu adalah mata uang yang disepakati. Namun pada umumnya setiap negara itu menggunakan mata uang dolar. Nah, dari sini mungkin Bapak mau nunjuk ya, Anggun Saputri mungkin bisa memberikan kesimpulan dari jawaban ini, ataupun mungkin bisa memberikan pendapat nih dari Anggun Saputri, gimana? Iya Pak. Iya. Jadi menurut saya dari pembelajaran tentang letter of credit hari ini bisa disimpulkan bahwa letter of credit adalah surat yang digunakan untuk transaksi eksportir dan importir dan menggunakan mata uang dari mata uang atau bervaluta asing gitu. Dan letter of credit ini digunakan ya untuk mempermudah gitu transaksi dari penjual yang ada di dalam negeri dan pembelinya yang ada di luar negeri. Menurut saya seperti itu, Pak. Iya, sangat bagus sekali ya jawabannya Anggun Saputri. Tadi Isakina sudah memberikan jawaban, Putri Alivia juga sudah memberikan jawaban, dan ditutup oleh Anggun Saputri. Mungkin, nah, ada tugas nih, tapi tar dulu ya. Bapak mau menanyakan terlebih dahulu nih. Kira-kira ada yang masih ingin ditanyakan, ataupun ada yang masih kurang jelas dari materi kita hari ini? Apakah sudah jelas semuanya? Nggak ada? Oke. Dan selanjutnya Bapak akan memberikan tugas. Nah, jadi ada tugas ya. Ini dikumpulinnya minggu depan. Jadi tugasnya resum materi hari ini. Nanti sekalian kerjakan di Microsoft Word. Kalian kirim, kalian rubah dulu ke dalam bentuk PDF. Kalian kirim ke Google Classroom. Dan Bapak ingin minggu depan masing-masing dari kalian mempresentasikannya. Tapi nggak perlu buat PPT ya. Kita langsung presentasi aja. Dan Bapak ingin masing-masing dari kalian berdiskusi tentang materi hari ini. Dan terkhusus juga nanti tolong ditambahkan dengan materi mengenai akuntansi letter of credit. Sudah paham ya semuanya? Ya, mungkin Bapak tutup dulu. Ya, mungkin hari ini segitu aja yang bisa Bapak sampaikan mengenai materi layanan perbankan tentang letter of credit. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin kita berdoa dulu ya sebelum Zoom ini ditutup. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing dimulai. Ya, selesai. Terima kasih ya, teman-teman semuanya sudah mengikuti mata pelajaran Bapak pada hari ini. Sangat-sangat aktif.
Dan jangan lupa juga nih, tugasnya dikerjakan. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan. Silakan bisa live dari Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Semangat ya.